berharap simpanan firman yang selama ini saudara simpan di dalam hati, disimpan di mana saudara? Di dalam hati, itu akan membawa faedah yang luar biasa. Amin. Jadi saudara harus berjuang, kalaupun masa yang susah, gempa bumi, bencana alam, ya musibah, dan segala keadaan yang membuat kita sulit untuk datang ke rumah Tuhan, saudara-saudara harus mengusahakan untuk saudara mencari Dia, karena di sanalah keselamatan bagi saudara. Amin. Para kekasih, sore hari ini saya akan menyampaikan dalam tema kita, Tuhan Yesus mempertahankan hidup dan menjayakan kita. Mempertahankan hidup. Saudara melihat gambar di samping ini, saudara, kita tahu bahwa inilah Simon Petrus yang tenggelam. Saudara, dia bukan orang tidak beriman, dia beriman. Beberapa langkah dia berjalan di atas air. Ya, saya yakin kita semua belum pernah melakukannya. Simon Petrus yang melakukannya. Kenapa? Karena dia beriman, dia penuh keyakinan pada kuasa Tuhan. Cuma ini dia tidak tahan mendengar suitan angin, kata Alkitab, suitan angin, ya, yang bersuit-suit dan yang menggelora. Dan pada waktu itu dia takut. Katakan, ketakutan membuat saya tenggelam. Ya, nah itu yang terjadi. Orang yang sangat beriman ini, 11 murid yang lain tidak berani loh saudara. Cuma dia yang berani. Turun dia. Setelah Tuhan berfirman, Petrus silakan turun dan berjalan kepadaku. Dia bertindak dengan iman. Dia turun dari perahu. Betul-betul air itu menjadi ya lantai yang keras dan dia berjalan. Cuma ini loh. Kelemahan kita manusia adalah telinga. Apa? Pendengaran. Kita punya telinga tetapi tidak usah mendengar suitan angin. Ya, itu yang membuat kita menjadi tenggelam. Ya, tetapi begitu dia berkata, Tuhan, langsung dipegang. Saudara yang kekasih, siapa yang mempertahankan saya? Siapa yang mempertahankan saudara? Kita harus menyadari hanya Yesus yang bahkan sebelum kamu mengatupkan bibirmu, sebelum kamu selesai dengan doamu, aku sudah tahu dan menjawab doamu. Amin. Jadi saudara harus begitu yakin, begitu percaya. Tuhan, saya percaya kalau saya mengutamakan Engkau, Tuhan, bahkan sebelum saya minta kepadamu, Engkau tahu yang terbaik dalam hidup saya. Tolong pertahankan saya. Karena kalau Engkau tidak mempertahankan saya pasti tidak karu-karuan Tuhan. Itu sebab pertahankan saya. Dan bukan cuma Tuhan memberi penyelamatan, dipegang tangan kita, didukung kita, digendongnya. Seperti Yesaya 46 ayat 4 mengatakan digendongnya kita. Saudara, bukan cuma itu aja. Dijayakan juga dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Amin. Jadi saudara mesti tahu betapa baiknya Tuhan. Ada alasan saya dan saudara mundur? Tidak ada alasan. Ya, hanya iblis cari alasan. Tidak ada alasan, dicari alasan. Kalau saudara lihat ada orang diperlakukan begitu, saudara pihak ketiga melihat si A memperlakukan si B. Tidak ada alasan, dicari alasan. Saudara, engkau tidak ada hubungan sama si A maupun si B. Engkau menjadi jengkel. Saudara, lihat. Di sini kita melihat bahwa seringkali saya dan saudara ini tidak mempunyai alasan. Tapi iblis selalu bisikin ini loh, telinga ini. Telinga hati kita, perasaan kita, sensitivitas kita. Apa-apa iblis membisikin, iya ya, iya ya, iya ya. Tenggelam. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan, angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus. Sekali lagi, Tuhan Yesus. Tolong pertahankan hidup saya. Dan juga permuliakan saya. Dengan menjadikan saya jaya sesuai janjimu. Saya malam hari ini menangkap janjimu terjadi pada saya. Dalam nama Yesus, saya yakin 100% saya akan dijayakan
dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, kami tidak mempunyai apa-apa yang bisa mempertahankan kami. Tetapi engkaulah pertahanan kami yang selalu sehari 24 jam menjaga, melindungi dan mengawasi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, ayat yang pertama, ada 2 ayat kita akan baca bersama, saudara. Yaitu dalam Mazmur 138 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Bila saudara melihat gambar di samping ini, saudara, inilah sesungguhnya, belum pernah kita lihat ya, kecuali gambar ini. Tapi inilah sesungguhnya keadaan saya dan keadaan saudara. Ya, keadaan kita orang adalah kita itu ada di dalam tangan Tuhan, diamankan. Katakan diamankan, sentosa dan selamat. Nah, saudara mesti tahu, saya dan Anda ini di dalam tangan Tuhan. Walaupun ombak, gelombang luar biasa, badai, ya cuaca jelek sekali. Ya saudara, walaupun sendirian, tangan Tuhan, katakan tangan Tuhan Yesus memelihara saya, mempertahankan hidup saya, dan menjayakan saya. Ya, jadi jangan lupa ayatnya ada dalam Mazmur 138 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. 1, 2. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat dia. Haleluya. Katakan, saya adalah perbuatan tangan Tuhan. Saya adalah perbuatan tangan Tuhan. Jadi saya percaya saya akan selamat dalam tangan Tuhan. Ya, lihatlah anak kecil ini. Walaupun kita sudah tua, ya saudara, tapi dia memelihara kita. Ya, dari sejak kita ada di dalam dunia, ya sampai masa tuamu, sampai meninggal. Tangan Tuhan yang telah membuat saya dan saudara. Dialah yang mempertahankan hidup kita. Amin. Jika aku berada dalam kesesakan, ya bahaya, musibah, penyakit, ya saudara, ancaman musuh, Engkau mempertahankan hidupku. Ayam lu saudara. Kalau saudara yakin, saudara itu di dalam pertahanan dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan mempertahankan saudara. Siapa bisa merebut? Siapa bisa merampas saudara? Siapa bisa membuat jahat kepada saudara? Saudara harus begitu yakin terhadap amarah musuhku. Tuhan, Engkau menyelesaikannya bagiku. Senang kan? Ya, sudah aman, dipertahankan hidup kita. Ada orang yang memusuhi saudara, Tuhan yang menyelesaikan dia. Saudara tidak usah bayar orang, saudara tidak usah bagaimana terhadap dia. Tuhan menyelesaikan musuh saudara dengan tangannya yang kuat. Amin. Yakin demikian? Yang percaya beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Ayo angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mempertahankan hidup saya. Dan Engkau menyelesaikan semua musuh yang melawan saya. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, kami percaya dan kami pegang perjanjian-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Ya. Saudara, yang ketiga, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Ya, kasih setia manusia itu terbatas, ya, terbatas. Tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Lihat tangan ini, ya saudara.
Dia mempertahankan kita, tidak ada musuh yang bisa mengganggu kita, dan kasih setianya, kehangatan tangan ini, keayeman kita di dalamnya. Ya saudara, laki, wanita, ataupun juga tua dan muda, kita ada aman di dalamnya. Saudara, coba kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, dua ayat pertama ini harus menjadi satu kebanggaan kita. Aku tidak khawatir. Aku akan maju di dalam Kristus. Aku akan berjuang. Aku akan kerja, cari uang, anak-anak muda, belajar, studi. Dan aku akan berhasil. Karena Tuhan sudah membuka jalan yang safe bagi aku. Amin. Katakan luar biasa. Iman saya kepada firman ini memberi kejayaan. Yakin demikian? Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Saudara, inilah pendahuluan kita. Dan berikut saya akan menyampaikan tentang hal yang penting ini. Bagaimana kita bisa dihidupi dan dijayakan. Ya saudara, oleh tangan dari Tuhan. Satu-satunya cara adalah mengenal dan memahami firman Allah sambil, ya katakan sambil, memohon Roh Kudus mencabut dari saya kelambanan rohani. Ya, kelambanan rohani artinya apa-apa pelan, apa-apa males, apa-apa wegah, apa-apa sok wae. Ini lamban, orang yang lamban. Ya saudara. Nah, orang yang lamban, sudah tentu saudara tahu, kalau dia kerja, dia tidak menghasilkan. Ya, bikin jengkel atasannya, bikin jengkel teman-temannya. Teman-temannya merasa, kamu untung, kamu dapat cuma sedikit, kita yang kerja keras. Kamu itu lamban. Orang lamban rohani, ya saudara, banyak susahnya. Itu sebab orang mengenal dan memahami firman sekaligus, saya tulis sambil. Katakan sambil. Ya saudara, jadi selain kita memahami firman, kita harus memohon Roh Kudus. Hari demi hari cabut, buang kelambanan rohani saya. Malesnya saya, wegahnya hidup saya di bidang rohani. Nanti aja, sekarang saya mau olahraga dulu. Saya mau cari uang dulu. Saya mau senang-senang dulu. Saya mau tidur dulu. Ini orang lamban. Ya saudara, orang lamban kalau cari uang mesti rugi terus. Tidak akan bisa nutup. Dia punya kebutuhan. Itu sebab orang harus cekatan. Tuhan, cabut kelambanan rohani saya. Kemalesannya, wegahnya rohani. Cabut. Supaya saya tambah mengenal Engkau. Saya makin setia, makin sigap di dalam menerima janji-janjimu. Amin. Ini hal penting sekali. Para kekasih, marilah kita akan melihat di sini. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, kita melihat anjuran firman. 1, 2, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ya, senang sekali Dia sudah mengayomi kita. Kita sudah aman dan safe. Dia sekarang bilang, ayo kamu jalan. Tadi lepas suruh jalan. Aku menyertai kamu. Aku akan bersama dengan kamu dalam perjalanan ini anakku. Kamu tidak sendirian. Di mana ada bahaya, kamu tak tangkap. Jaga lagi. Aku akan melihara kamu. Aku tidak melepaskan kamu. Aman? Sudah tidak ada lagi musuhmu? Jalan lagi. Saudara, aku yang berjalan di depanmu. Aku sendiri menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara. Jadi ini menjadi sesuatu hal di mana ketika saya tidak punya uang. Ketika saya lagi sakit dan belum sembuh. Ketika saya dipecat dari pekerjaan. Ketika saya lagi broken heart. Ketika saya dalam keadaan tidak semangat. Ya maklum namanya juga orang tidak ada yang sempurna. Ketika saya dalam keadaan yang sangat terjepit.
ayat-ayat firman yang saya simpan dalam hati saya mulai muncul dan berbicara lagi kepada saya. Kalau saudara melihat dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8 ini, aku sendiri, ya, dia sendiri, ya, aku sendiri yang akan berjalan menyertai kamu di depan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian. Jangan takut, jangan patah hati. Katakan, saya tidak boleh takut, saya tidak boleh patah hati. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang tenanan, yang sungguh, itu khasiatnya hebat. Kalau saudara memahami firman, saudara engkau tidak sendirian. Dia tahu bahwa saudara paham. Kalau saudara paham firman, dia menyertai engkau. Dia membela di dalam hidupmu. Dia ikut cari uang di dalam hidup saudara. Itu sebab Anda harus yakin, Tuhan, saya tidak hidup sendirian. Saya tidak punya modal, asal saya tahu dan saya yakin engkau bersama dengan saya. No problem, tidak apa-apa Tuhan. Walaupun saya tidak punya ilmu, tidak punya modal, tidak punya tempat usaha, tidak ada yang mendukung dan membackup saya. Tidak apa-apa, asal saya yakin bahwa engkau bersama dengan saya. Kalau Tuhan yang membimbing saudara untuk perkara rohani, katakan untuk perkara rohani, maka saya pasti jaya. Amin. Saudara, bila selalu berjalan dengan Yesus, Dia antar kita pada kejayaannya. Amin. Pada kejayaannya. Itu sebab anak-anak Tuhan, hadapkan diri saudara. Tuhan, saya harus punya engkau. Nomor satu. Paham firman. Nomor satu. Dan saya serahkan semua. Cukup kesusahan sehari, khawatir sehari, untuk sehari. Saya tidak akan memperpanjang supaya Matius 6:33 terjadi pada saya. Amin. Para kekasih, saya ingin menunjukkan pada saudara, tangan yang kecil inilah tangan kita, dan tangan yang besar itulah tangan Tuhan. Saudara, kita sangat lemah, kita tidak mampu. Itu sebab di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-17, ayat yang istimewa ini mari kita akan baca. 1, 2, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayaninya. Amin. Ya, tangan bapak, tangan anak yang kecil. Seperti seseorang menyayangi anaknya. Anda dan saya adalah anak dari Tuhan. Katakan, saya anak Tuhan. Jadi saya harus yakin tangan Bapak saya yang sangat kuat selalu memberkati saya, menyayangi saya. Amin. Jadi saudara harus kuat. Kalau saudara mau nangis, mau ngamuk, mau marah, saudara mau emosional, tolong dieling, aku kok kehilangan Tuhan. Seperti orang kehilangan Allah. Kalau aku mau melakukan ini, aku mau berbuat ini, aku mau marah, aku mau lepas kendali, aku seperti tidak punya Tuhan. Aku seperti anak yang kecil yang keleleran di pinggir jalan. Aku mempunyai Bapa yang luar biasa. Aku adalah orang yang aman di dalam tangannya. Dia memberkati aku, dia akan mengatur langkahku. Kenapa aku selalu kepikiran terus? Dia berfirman supaya cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Tapi aku membuat kesusahan sehari menjadi seminggu, menjadi 3 bulan dan seterusnya. Saudara, itu sebab mari saya ingin mengajak Anda sekali lagi baca. Resapilah, Tuhan, saya tidak hidup sendirian. Saya hidup bersama dengan Engkau. Tanganmu penuh dengan kasih. Tanganmu penuh keajaiban. Tanganmu menyayangi aku. Ya, mari kita akan baca. 1, 2.
mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayaninya. Amin. Nah, kalau saudara sudah paham, saya mau tambahkan dua kata. Yang menyayanginya. Terus ini bukan anak kecil lagi. Ini adalah pelayan sidang. Katakan siapa? Pelayan sidang. Yang melayani. Bila saudara dari anak-anak kaum muda dan remaja melayani, kemudian bapak dan ibu juga melayani pekerjaan Tuhan, engkau anak yang melayani dia. Apalagi engkau melayani dia. Maka kasih sayangnya itu ekstra, luar biasa. Karena engkau anak yang melayaninya, maka dia sangat menyayangi engkau. Jadilah anak yang melayani. Bukan anak sekedar datang kebaktian, berdoa, menyanyi, mendengar firman, dan pulang. Tapi ada pelayanan di pundak saudara. Yang saudara kerjakan buat Tuhan. Saudara, engkau sangat menghargai, sangat reverence. You have to put all your life, your intents, your mind, your spirit and soul to serve the Lord as good as you can. Sebisa sebaik yang kau bisa. Kalau saudara melayani Tuhan dengan baik, saudara, Bapa itu menyayangi engkau luar biasa. Amin. Sudah tentu saya menginginkan jumlah banyak ya. Tetapi itu no problem buat saya. Itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 saya menyenangkan Bapa. Jadi saya melayani tidak dengan penglihatan saja. Tetapi hati ini penting sekali kalimat. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya. Anak yang seperti apa? Anak yang apa? Yang melayaninya. Yang melayani Bapa. Saudara, itu saya tetapkan dalam otak saya, dalam benak saya, dalam hati saya. Saya harus mempersembahkan terbaik buat Tuhan. Itu sebab kalau Anda dan saya mau mempersembahkan yang terbaik kepada Bapakmu di sorga, maka Bapak bertindak begini. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayaninya. Tuh lihat. Ya. Jadi saudara dan saya harus menetapkan. Kita punya prinsip, kita punya pedoman arah kita. Aku cuma mau menyenangkan hati Bapa. Itu nomor 1. Puji Tuhan kalau aku bisa melihat jumlah yang banyak ataupun ya semua berjalan lancar, puji Tuhan. Tapi itu tidak nomor 1. Nomor 1 aku menyenangkan Bapa. Jadi saudara harus meresapi. Kalau aku melayani Tuhan, aku cuma ingin persembahkan kepada Bapa. Supaya Bapa menyayangi aku. Bukan sebagai anak yang keleleran, anak yang anak-anak biasa. Tapi anak yang khusus yang melayani dia. Ada anak yang keleleran, tetapi ada anak yang melayani dia. Saudara mau pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Amin. Yang kedua ini adalah apa? Melayani Tuhan, melayani Bapa. Jangan yang keleleran tidak karu-karuan. Tapi yang melayani Tuhan. Ya, itu sebab Anda dan saya, kita harus mempunyai ketetapan dalam batin kita. Kalau aku memberi yang terbaik, Tuhan memberi kepadaku juga terbaik. Tidak mungkin kualitas nomor 2. Karena aku memberi terbaik. Yang aku punya, yang aku bisa. Yang aku bisa perjuangkan. Mau demikian? Para kekasih, marilah kita akan lanjut. Apa yang akan saya sampaikan berikut, bagi anak kesayangan ada keajaiban esok hari. Ini ada kaitannya dengan Matius 6:33 dan 34 ya. Jadi kalau saudara mencukupkan kesusahan dan kekhawatiran untuk sehari, besok, nah ini besok engkau boleh berharap, Tuhan,
besok nggak ada lagi khawatir, nggak ada lagi kesusahan. Besok adanya apa? Ya, mujizat. Katakan mujizat. Bila hari ini saya sesuai firman, besok mujizat terjadi. Ya. Saya tutup di sini dalam 1/4 jam. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Para kekasih mohon dibuka pada Alkitab saudara. Di sini kita melihat saudara, ketika waktu itu Elia dimintai nasihat, ya saudara, bagaimana bisa mengalahkan musuh sementara tidak ada air. Ya, prajurit-prajurit dalam keadaan kehausan, ya saudara, dalam keadaan yang berat, maka sudah tentu suruh perang bagaimana bisa terjadi? Kan tidak mungkin. Orang haus disuruh maju perang. Ya. Itu sebab di sini kita melihat saudara. Kemudian pada waktu itu, ya saudara, ayat yang ke-17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Ya, saudara. Kemudian di sini kita melihat dalam ayat yang ke-20, 1-2, keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Amin. Hebat ya, saudara. Ada sesuatu keajaiban. Hari ini tidak bisa minum, ternaknya tidak bisa minum, saudara. Raja juga membawa beberapa hewan korban. Saudara tahu hewan itu yang untuk dikorbankan. Sehari mereka mempersembahkan beberapa ekor sapi kepada Tuhan, saudara, pada waktu itu. Dan ini puluhan sapi-sapi yang dibawa ini, tidak ada air. Kalau mereka tidak sehat, tidak boleh dikorbankan. Ini hewan-hewan, tidak ada air minum. Sehingga mereka menjadi lemes. Saudara, ini masalah besar. Jadi berarti mereka tidak bisa mempersembahkan hewan ini. Tidak ada air. Tetapi Nabi Elisa mengatakan tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda apa-apa lagi. Sesungguhnya besok lembah ini akan diisi dengan air, menjadi bendungan. Ya, semua katakan mujizat air. Bila saya menjadi anak kesayangan Bapa. Mau demikian? Angkat tangan saudara, katakan Tuhan Yesus, ajari saya sebagai anak yang melayani Engkau, mengasihimu, supaya Engkau menyayangi saya sebagai anak yang melayani Engkau. Demi nama Yesus, seumur hidup saya mau demikian. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Yakinlah ibu, bapak, kakek dan nenek, anak-anakku yang muda dan remaja, yang terbaik Bapak beri kepada engkau. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya.